Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu konsep teologis yang paling mendasar, yang benar-benar membentuk cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri, yaitu dosa. Kedengarannya berat ya, tenang saja. Saya nggak sendirian. Di sini sudah ada mahasiswa kita yang selalu punya pertanyaan bagus, yang akan membantu kita mengurai ini semua. Nah, itu dia pertanyaan pembuka yang luar biasa. Kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya ini menyentuh inti dari segalanya. Oke, ayo kita bedah sama-sama. Kita mulai dari definisinya. Tepat sekali. Karena kalau kita cuma mikir dosa itu ya, sekedar melakukan hal buruk, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Definisi teologisnya itu jauh-jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal perbuatan, tapi soal siapa kita. Oke, coba kita lihat definisi ini. Sangat-sangat presisi. Perhatikan ada 3 kata kunci di sana. Tindakan, sikap, dan natur. Ini langsung memberitahu kita bahwa dosa itu bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang ada di dalam hati kita, dan bahkan bisa dibilang settingan bawaan kita. Yuk, kita pecah satu persatu. Pertama, tindakan. Ini yang paling kelihatan ya kan? Berbohong, mencuri, hal-hal seperti itu. Kedua, sikap. Nah, ini yang tersembunyi. Rasa iri waktu lihat teman lebih sukses, atau kemarahan yang kita pendam di hati. Dan yang paling fundamental, yang ketiga, yaitu natur. Ini seperti akar dari pohon. Bahkan sebelum pohon itu menghasilkan buah yang jelek, akarnya itu udah punya kecenderungan ke sana. Kita terlahir dengan kecenderungan itu. Dan ayat ini mengunci semuanya. Dosa itu adalah pelanggaran hukum. Tapi ini bukan kayak melanggar lampu merah loh. Ini adalah pemberontakan langsung melawan karakter Allah sendiri, Sang Pencipta yang Maha Kudus. Jadi pada dasarnya, dosa itu adalah sebuah anomali kosmik, sesuatu yang nggak seharusnya ada. Oke, Prof. Definisinya mulai kebayang. Tapi, gimana ceritanya semua ini bisa dimulai? Di mana titik awalnya manusia salah langkah? Pertanyaan yang sangat penting. Untuk menjawabnya, kita harus memutar waktu kembali ke awal mula, ke Taman Eden. Sebenarnya, sebelum dosa masuk ke dunia manusia, ia sudah ada di dunia malaikat lewat kejatuhan setan. Tapi dosa pertama Adam dan Hawa ini punya bobot yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekedar pelanggaran aturan. Ini adalah serangan frontal terhadap kedaulatan Tuhan sebagai pusat alam semesta. Coba bayangkan ini seperti serangan 3 cabang. Pertama, mereka menyerang fondasi pengetahuan, mereka meragukan apa yang Tuhan katakan itu benar. Kedua, mereka menyerang standar moral, mereka mengangkat diri jadi hakim atas benar dan salah, mengabaikan standar Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling fatal, mereka menyerang identitas Tuhan sendiri. Mereka mau menjadi seperti Allah. Ini adalah sebuah upaya kudeta kosmik. Jadi, kalau kita pikirkan baik-baik, kita sampai pada kesimpulan yang cukup mengejutkan. Pada intinya, dosa itu sangat tidak rasional, benar-benar nggak masuk akal. Memilih untuk memberontak melawan pencipta yang maha tahu, maha kuasa, dan sumber segala kebaikan, itu adalah pilihan yang paling tidak bijaksana yang bisa dibayangkan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Oke, itu cerita ribuan tahun lalu. Tapi apa hubungannya satu tindakan itu dengan hidup saya di sini sekarang? Jawabannya ada pada sebuah konsep teologis yang sangat-sangat penting. Konsep itu disebut dosa warisan. Artinya, tindakan Adam itu seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Riaknya masih terasa sampai ke kita semua hari ini. Mari kita lihat seperti apa warisan yang ia tinggalkan ini. Jadi warisan ini punya 2 sisi. Anggap saja yang satu urusan hukum, yang satu lagi urusan biologis. Di satu sisi, ada kesalahan warisan. Ini adalah status hukum kita. Karena Adam adalah wakil seluruh umat manusia, maka status hukumnya sebagai bersalah juga berlaku untuk kita. Di sisi lain, ada kerusakan warisan. Ini adalah kondisi genetik, moral kita. Kita mewarisi natur yang sudah rusak, yang secara alami cenderung berbuat dosa. Ayat di kitab Roma ini adalah dasar hukumnya. Paulus menjelaskannya dengan sangat gamblang. Karena satu tindakan ketidaktaatan Adam, semua orang ditetapkan sebagai orang berdosa di mata hukum Tuhan. Ini adalah deklarasi status legal kita. Dan di sini, dalam Mazmur, Daud menggambarkan sisi kerusakan warisan itu. Dia nggak bilang dia jadi berdosa setelah melakukan sesuatu. Dia bilang sejak awal mula keberadaannya, bahkan sejak dalam kandungan, natur berdosa itu sudah ada di dalam dirinya. Ini adalah deskripsi tentang kondisi internal kita. Wah, jadi kita bukan cuma dianggap bersalah secara hukum, tapi juga sudah rusak dari sananya ya, Prof? Tepat sekali. Nah, kalau natur kita memang sudah rusak sejak awal,
Apa dong konsekuensi logisnya? Inilah yang membawa kita ke doktrin berikutnya yang sering disalahpahami tapi sangat krusial. Doktrin ini disebut ketidakmampuan total. Eits, tunggu dulu, ini perlu penjelasan. Istilah ini lebih presisi daripada kerusakan total, karena ini bukan berarti kita semua sejahat yang kita bisa, bukan. Maksudnya adalah, dalam arena rohani, untuk melakukan sesuatu yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, kita sama sekali tidak mampu. Kita lumpuh total secara rohani. Dan ketidakmampuan ini meresap ke setiap bagian diri kita. Natur kita, pikiran, emosi, kehendak kita, semuanya tercemar oleh dosa. Dan hasilnya, tindakan kita. Bahkan perbuatan yang kelihatannya paling baik sekalipun di mata manusia, tidak akan pernah bisa memenuhi standar kekudusan Allah yang mutlak. Kita terbelenggu. Dan inilah kesimpulan akhir yang paling gamblang dari doktrin ini. Alkitab tidak mengatakan kita ini sakit rohani atau lemah rohani. Ayat ini mengatakan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Tanpa campur tangan Tuhan, kita mati di dalam dosa. Terputus secara total dari sumber kehidupan sejati. Tepat sekali. Itulah pertanyaan pamungkas yang harus muncul dari semua ini. Jika kita tidak berdaya, jika kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, jika kita secara rohani sudah mati, lalu apakah masih ada harapan? Pertanyaan ini akan menjadi fondasi untuk pembahasan kita selanjutnya tentang anugerah dan penebusan. Sampai jumpa di sana.